Gimana caranya tenang, boy? Ini dia game yang ketiga. Kita sudah akan langsung masuk menuju ke match yang ketiga. Namun tadi ada pertanyaan titipan dari para analis. Gimana sih boy biar tenang boy kalau dalam game boy? Kayak Wolf aja kan. Tenang itu udah tenang. Kalau gitu chicken mah gue juga bisa. Maksudnya modal ngangkong Iya. doang. 2 lawan 1 menang zona, menang darah, utility semua. Dan Ya, 2 lawan 1 juga nggak cepet menangnya. Iya, Lama banget. lama Nunggu banget. yang satu maju dulu itu kalau Iya. yang satu nggak maju juga nggak menang-menang itu. Iya, Untungnya makanya. tadi nih pemain Seafoodnya maju jadi bisa diselesaikan fight-nya menuju ke para pemain-pemain Wolf. Kita sudah melihat fight yang begitu intens terjadi di match pertama, atmosfernya Irajal yang pertama, di match yang kedua dengan pertemuan Zarki antara Bigatron dan juga RRQ. Sekarang garis pesawatnya nggak menuju ke area atas, jadi Skull bisa dihinggapi oleh Bigatron harusnya, atau Miltanya juga bisa diisi sama RRQ. Ya betul, RRQ ke Milta sekarang. Ini harusnya akan menjadi posisi prima buat RRQ karena mereka biasa main di Milta ya kan. Jadi harusnya mereka bisa bounce back dari match yang ada seperti S2G kemarin. Dari dasar klasemen mereka hanya perlu perform 2 kali winner-winner chicken dinner di last Miramarnya. Bisa membawa mereka untuk lolos ke grand final. Maka dari tim RRQ seenggaknya lu lolos dulu survival stage untuk reset lagi, untuk naik lagi, dapetin momentumnya, kepercayaan satu sama lain juga. Karena sebenarnya walaupun terasa singkat, tapi kalau di jalan ini panjang, San. Gak kelar-kelar. Benar, ini perjalanan yang menjadi panjang karena lawannya ganti-ganti mulu setiap harinya. Setelah di lobby ini mereka harus adjust kalau memang nantinya ada di survival ya. Di grand final pun sama, mereka harus adjust karena tim yang ada di grand final kan gabungan dari 2 grup yang berbeda. Tapi ingat juga kemarin S2G sempat awalnya hashtag 15, hashtag 14, tiba-tiba langsung melonjak ke hashtag 4 dan langsung lolos menuju ke grand final. RRQ bisa juga melakoni hal tersebut, bisa juga mengadaptasi apa yang dilakukan oleh pemain-pemain S2G kemarin. Kita menuju ke arah yang lain saat ini. GSTR yang terlihat, Gaming Stars melakukan beberapa tapping-tapping dengan mini namun tidak ada hasilnya. Bahkan dari tim-tim lain masih berupaya untuk turun-turun terlebih dahulu. Oh ini di awal nih ya, tadi ya ada cucukan-cucukan yang dilakukan oleh beberapa player dan sudah ada eliminasi yang diambil oleh HC dari UK. Bener banget. Tapi kalau kita lihat di flight path kayak gini tuh sebenarnya terbagi rata, San. Dan sebenarnya tim-tim di sini juga pasti mendapatkan drop zone yang mereka mau. Karena kalau kita lihat dari map yang bisa kita lihat di sini, tim-tim sudah mulai masuk ke drop zone mereka masing-masing, masih looting. Karena di PES pertama kali ini yang pasti diutamakan itu lootingan dan bensin terutama dari jarak jauh di situ, dari tim TT Project, Geek yang berada di Novo tuh perlu banget, apalagi zonanya kalau gue bilang nih prediksi gue di daerah mansion gitu kan. Kita kembali lagi mengingatkan kepada kalian jangan sampai kelewatan pendaftaran PMNC Fall sudah dibuka. Langsung daftar sekarang juga kalau kalian ingin jadi pro player, kalau kalian ingin main di PMPL. Karena PMNC ini nanti ujungnya adalah PMPL. Dari PMPL kalian bisa menuju ke turnamen SEA, PMGO SEA, dari PMGO SEA bisa ke PMGO Global Season 2 dan juga bisa nantinya ke PMGC kalau memang menang mulu. Ya. Jadi kalau mau jadi pro player memang lewat PMNC dulu, nggak kayak gua jalur hoki langsung ditarik di RA. PNC gue juga dulu nggak lolos, kalau di zaman dulu namanya PNC, sekarang PMNC. Dan kemarin gue juga coba lagi sama Luxi, gagal lagi juga. Ya udahlah, mungkin emang takdirnya seperti itu. Takdirnya nge-cash. Iya, Yoi, takdirnya kan karena cash. nggak lolos jadi sekarang masih bisa nge-cash di sini. Kita melihat ada beberapa statistik. Saat ini ada top 5 elims, paling banyak adalah Aaron Zeven dari tim Ulf. Wajar Ulf memang sedang gacor-gacornya sekarang. Lalu juga ada dari Vicious Navarlo yang memang sudah banyak pengalamannya. Federales ada di sana, Rezak ada di sana. Rezak ini banyaknya di match pertama, Federales banyaknya di match kedua. Imbang lah ibaratnya buat Bigetron di sini, semuanya perform, bermain secara maksimal, memainkan perannya masing-masing, menjadi tim yang menurut gue di grup kali itu yang paling menonjol lah karena kekompakannya. Walaupun tadi kita lihat di match sebelumnya mereka bisa dibilang absen, dan sempat dibahas juga sama Junior sama Mastery juga, adrenalin yang ngebuat mereka tuh menjadi absen, San. Kalau menurut sendiri tuh
gimana San? Tapi itu menandakan bahwa mereka kompak, menang bareng, kalah bareng. Iya Karena kompak, yang penting kompak kan. Kompak, Gitu. bener. Itu yang jadi nilai plusnya. Walaupun jangan sampai kompaknya ini kompak kalah, kalau bisa kompaknya menang terus. Dan memang di keputusan tadi gue juga awal kan udah ngomong, harusnya ini kayaknya nabraknya Wolf dah. Ternyata ada pemikiran lain ke area selatan. Walaupun satu hal yang juga gue notice di sini, zona kan memang ada di sebelah kanan. Garis pesawat tadi ada di bawah dan school itu kan enak untuk diambil ya. Justru Bigetron tadi nggak turun di school, mereka mengambil area prison, terus habis itu utara yang diambil langsung naik menuju ke atas, melepaskan school. Ulf juga yang harusnya ada di school melepaskan Ulf. Yang tadi dapat school adalah pemain-pemain dari HC. Yang mana HC ini sebenarnya secara poin masih sangat di bawah, dan secara region ini kan datang dari West Europe dan datangnya dari UK. Tim pemain-pemain debutan semua, bahkan timnya juga debutan di global. Tapi malah dua tim raksasa, Bigetron dan juga Ulf, ngalah untuk HC. Namun, kita lihat terlebih dahulu di tempat yang lainnya. RRQ mendapatkan satu momentum menuju ke GK. Jangan sampai terulang lagi. Dapat knock duluan justru malah dibalaskan dengan clutch. RRQ harus belajar dari kesalahannya tadi. Pemain RRQ di sini akhirnya mendapatkan momentumnya, mendapatkan satu eliminasi kepada tim GK yang turun di daerah Novorepno-nya. Tapi kali ini Genfos sepertinya menjadi seseorang yang melihat, tapi ada tangsit yang dilakukan oleh seorang tim Geek menumbangkan seorang Genfos. Sayang sekali di sini karena Genfos sepertinya belum siap atas terjadinya rotasi yang dilakukan oleh tim Geek. RRQ akankah melakukan fight commit lagi di sini sepertinya dari seorang Lapar sudah melakukan frag grenade ke arah tim Geek. 1v2 di sini, Nerpeko mulai maju dengan UAV-nya, sepertinya belum mendapatkannya, tapi satu buah hovercraft malah menabrak seorang temannya sendiri, Lapar. Tapi eksekusi sudah baik dilakukan, reset harus dilakukan juga di sini karena tersisa satu pemain dari tim Geek, Ragnarok, yang sepertinya akan kabur ngacir karena RRQ sudah mulai ngamuk di match ini, San. Satu pemain terakhir dari GK sudah berada di Milta, jaraknya jauh, tidak bisa diambil kembali oleh para pemain-pemain RRQ, diikhlaskan. Tapi setidaknya satu kabar baik bagi RRQ dan juga bagi Kingdom, 3 poin tambahan dimiliki oleh mereka dan sementara waktu membuat nafas masih dimiliki oleh RRQ untuk match kali ini. Start yang begitu mulus dari RRQ juga semoga bisa di-maintain untuk menjadi mid game yang oke sampai menuju ke late game nantinya. X-Force reject, satu pemain mereka tumbang dan ternyata kembali ada satu upaya. Kayaknya sih kelihatan ping looting mobil MBG tapi malah dihajar sama orang lain kayaknya ya. Karena tadi kelihatan ada mobil MBG yang sudah meledak juga. Biasanya sih gitu, yang nembak siapa, yang looting siapa. Sering banget terjadi di UR, misal kita lagi nembakin, teman kita tuh bukan ikutin nembakin tapi nempelin mobilnya dulusan. Biar kalau misalnya mobilnya meledak malah ngambil lootingannya terlebih dahulu. Nah mungkin pemain dari tim reject ini tuh dia ibaratnya yang ngambil lootingannya gitu. Karena kalau kita lihat teman-temannya sebenarnya masih di dalam rumah gitu, nggak juga di dalam area-area mobil MBG tersebut, San. Dari posisi zona nampaknya juga agak jauh ya. X-Force Jack memang rebutan MBG ini agak menggiurkan karena dengan adanya update baru, adanya mobil supply, kalau di Indonesia kita menyebutnya mobil MBG, membuat banyak orang pingin mobil tersebut. Dan zona menuju ke area kanan atas Stalber Kameski. Tadi Bigetron ada di atas, turun lagi mereka. Agak ini ya mereka ya, kayak overthinking. Awal mereka ada di area prison, naik menuju ke Stalber, Stalber turun lagi ke Yasnaya, Yasnaya naik lagi ke Stalber. Karena kalau gue lihat di sini zonanya bantingannya ekstrim banget. Yang tadi tengahnya mention prison sekarang bener-bener menjorok ke utara banget. Kameski masih menjadi salah satu compound kota yang zona dan akhirnya Bigetron mulai melakukan rotasi juga ke arah center zone, ke arah perbukitan karena yang kita tahu di daerah Stalber ini high ground banyak banget dan sering banget diuntungkan sampai di last circle itu, San. Masih menuju ke area dari zona, kita lihat upaya Wolf sebagai tim yang mendapatkan win chicken dinner di match sebelumnya. Ada Chengsit coba dilakukan oleh Raw, berhasilkah dia mendapatkan satu pemain? Ternyata gagal, hanya damage besar saja yang diberikan Raw menuju ke lawannya. Namun Foyudu, mantan pemain dari Brute Force yang saat ini ditarik menuju ke Enigma Galaxy, juga berupaya dengan satu senjata yang memang sedang meta, yaitu AUG. Banyak digunakan AUG di update 2 terakhir. Kembali kita lihat Chengsit. Oh ini kalau kayak gini bahaya. Open Rauf, seperti yang saya katakan berbahaya, justru malah termakan nafsu sendiri. Terlalu kepedean, terlalu nafsu sih mengejar musuh yang mungkin dia greget, udah sekarat banget nih gue kejar nih. Dia ketinggalan sama teman-temannya, makanya dia kejar terus-terusan
Mungkin karena mengira dari pemain musuhnya tuh nggak bakal turun ngelawan sih, makanya dari Rauf ini berani untuk melakukan Changsit dan melakukan satu buah mekanik yang tinggi harusnya yang biasa dilakukan oleh para pro players. Kita lihat memang Changsit ini jadi satu hal yang wajib dikuasai oleh siapapun pro playernya di era sekarang. Apapun role-nya semua wajib bisa melakukan Changsit cepat. Dan tidak hanya Changsit tapi juga aim yang presisi saat kendaraan masih melaju dan kita melakukan tembakan dari dalam kendaraan. Ada satu pemain yang sedang berupaya belakang satu pohon nampaknya. Wolf terjebak pemain-pemain mereka, kehilangan 2 player dan cukup pasrah dari bagaimana gelagat player-player Wolf saat ini untuk melakukan sebuah perlawanan. Itu adalah Slonic maksud saya yang sedang diincar tadi oleh Slayer dari Train to Kill. Tim yang cukup lama sekali tidak terdengar di kancah global karena kita dulu sempat mendengar ada nama Train to Kill di PMGC 2022, namun setelah itu hilang dan sekarang baru muncul lagi. Jadi kayak 4 tahun Train to Kill ini hilang dari kancah global. Hilang tapi tidak ditelan bumi. Akhirnya bangkit kembali. T2K sepertinya masih pengen mengejar kejuaraan ini di PMGO kali ini. Apakah bisa untuk qualify? Sedangkan kita berpindah ke arah tim eliminasi. Merpeco ter-takedown dan Federal juga mendapatkan 1. Ini masih bener-bener fase yang nebak-nebak zona, San. Karena zona kayak gini nih kalau misalnya kita force tengah juga kadang-kadang suka mental sih. Itu yang membuat banyak tim kayak mondar-mandir juga ngikutin zona pingpong. Tim-tim ini juga ikutan pingpong dari segi rotasinya belum menjadi satu paten ingin menuju ke titik mana. Seperti yang kita lihat Bigetron sudah pindah kembali mereka. Kalau tadi kayak agak bingung mau ngambil Yasnaya atau Stelber, sekarang mereka ada di tengah-tengah antara Yasnaya sama Stelber. Jadi zona kemanapun kayaknya Bigetron masih bisa mengikuti area zonanya, mengikuti pingpongnya zona. Walaupun sekarang agak terpisah para pemain-pemain mereka dan ini yang berbahaya dari Bigetron. Jangan sampai terlalu terpisah dan disconnected. Harus terkoneksi para pemain-pemainnya dari segi vision dan juga komunikasi. Footballist satu orang di sini sepertinya nggak bakal terjadi fight juga sih sama Boom sih karena jaraknya cukup jauh dan mereka sama-sama masih zona. Mungkin kalau memang mereka tahu informasi lebih tepatnya dari Boom ini lagi split atau memang zonanya mungkin ke arah sana, Footballist baru bakal melakukan rasi. Sama halnya kayak Bigetron yang tadi kita lihat posisinya nggak bebarengan, mereka masih split. Yang biasa dikatain sama viewers sih split kematian. Tapi sebenarnya mereka tuh sedang mengusahakan yang terbaik karena controlling zona juga sangat penting untuk di fase-fase zona awal kayak gini. Biar kalau zonanya misalnya mental, kita udah dapat informasi yang lebih bagus. Woi, Microboy mode caster wise juga nih ya. Iya. Kalau lagi streaming perasaan nggak begitu. Kalau Bigetron lagi split, sekarang oke, ada pandangan yang bagus juga dari Tapi Bigetron. kalau mati awas lu. Benar-benar itu yang memang sebenarnya tuh apapun yang dilakukan di PUBG Mobile semua halal. Yang penting menang. Benar. Iya, mau nge-split, mau ngapain, mau main sendiri-sendiri, mau langsung ngeras, mau tabrak terus, boleh semua. Yang penting menang. Kalau kalah baru di situ. Iya, kayak Wolf tadi. Kayak Wolf, diem, ngangong kanan kiri, WBCD, ya nggak apa-apa. Udah, buktinya dengan kayak gitu ada di peringkat 4 sekarang. Iya, padahal sekarang dia sendiri ya situ. Elimnya juga berdua, tapi Iya. memang itu rezekinya. Selama menang di PUBG Mobile wah oke-oke aja. Tapi menangnya dengan fair, dengan halal yang emang diperbolehkan di dalam game. Kalau kita lihat dari masing-masing tim di sini masih saling checking gitu, kayak di kompon ini ada musuh apa enggak, di ground ini tuh bisa dimainin apa enggak. Terus kira-kira spot mana sih yang bisa ditahan lah ibaratnya untuk sampai zona akhir. Kayak si tim reject ini sedang nyari posisi, kira-kira gue mau ngumpet di mana ya? Di sini kelihatan nggak sih? Kesana kelihatan nggak sih? Kesini kelihatan nggak sih? Udahlah, capek. Dan ini juga posisi yang sebenarnya kelihatan, jujur kelihatan di mana-mana. Cuman ya udahlah di sini aman kok. Nggak ada orang juga. Itu adalah posisi yang sebenarnya tidak nyaman kalau kita mau ngomongin area, tapi buktinya area nggak nyaman itu masih ada di dalam zona. Dan X-Force Reject, salah satu tim yang sudah mengamankan zonanya, selain juga ada Train to Kill, selain juga ada maksud saya ada HC dan ada Bigetron di posisi tersebut di area kanan dari zona. Bigetron sepertinya masih melakukan split, mencoba untuk mengusir pemain-pemain yang bakal menuju ke arah teritori mereka, tapi Reizi sepertinya udah mulai terspot. Ini sangat berbahaya karena
tim TT Project bisa saja menumbangkan saat Reizi rotasi, tapi akhirnya memilih untuk regroup bersama teman-temannya karena mengingat zona center sebenarnya udah didapetin sama tim Bigetron. Dan mereka kayaknya tadi punya compound ya. Kalau memang compound tersebut bisa dikuasai sampai late game nanti, ini akan jadi satu momentum yang baik bagi Bigetron. Namun kita geser ke Navarro yang sudah turun dari kendaraannya. Namun pemain lain perlu untuk melakukan check sheet. Pintar sekali satu mekanik yang ditujukan oleh pemain dari tim VCS Foyudu. Nampaknya tadi yang melakukan hal tersebut. Kita geser menuju ke Amori, pemain dari R8 Saudi Arabia. Lompat-lompat dia, ada pocong gaming ditunjukkan oleh Amori, namun gagal jumpsuit-jumpsuitnya. Menuju lagi ada footballis yang juga ingin join fight menjadi third party menuju ke R8. Sempat kepencet dari seorang Amori, tapi masih bisa memenangkan fight dari tim R8 di sini. Sehingga untuk bertahan di zona kali ini sih sebenarnya masih memungkinkan. Karena dari tim footballis juga sedikit. Wow, satu buat tracking dari seorang reject Siva. Berhasil menumbangkan tim Vicious. Sedangkan dari arah lain dari tim Elimination, Nigma juga mendapatkan satu tim dari RRQ. Viren di sini terknockdown. Lapar dan Nerpeko berdekatan sekarang melihat posisi tim Nigma yang ter-takedown. Sehingga harusnya kalau dia baca kill feed, Nigma ini sisa 2 dan mereka harusnya lebih diunggulkan. Dan berputar nampaknya para pemain dari tim Nigma Galaxy. Hampir satu granat trap grenade yang dilemparkan oleh Nerpeko nampaknya untuk menuju ke player tersebut. Namun belum, akan mencari lagi, berhasil ke RRQ untuk mendapatkan satu pemain tersebut. Dan ternyata kita lihat saat ini Catch berhasil menangkap seorang Lord. Terbuka, terlalu fokus menuju ke RRQ, membuat Nigma Galaxy justru terjepit posisi mereka. Harusnya tim RRQ bisa melihat dari tim elimination feed-nya, tapi sepertinya majunya sih terlalu sendiri-sendiri dan RRQ mencoba untuk menabrak dan itu dia. Apakah bisa langsung melakukan revive sepertinya diusahakan sepertinya dari tim RRQ, tapi Nerpeko tidak bisa di-revive kali ini, San. Ya, Nerpeko mencoba untuk bisa membuka knockdown dulu menuju ke lawan, namun apa daya tadi beruntung komit ya para pemain-pemain RRQ. Kalau tidak komit mungkin akan jadi satu malapetaka. Untungnya ada 2 pemain yang tersisa di tubuh tim RRQ sehingga poin masih bisa kembali didapatkan oleh mereka, setidaknya bertahan hingga masuk ke perhitungan placement point nanti. Sebuah upaya S12K dari seorang Frozen. Kita geser ke Mars dari tadi. Foot bersama dengan R8 dan lagi-lagi Footballis lah yang menjadi pemenang dari fight tersebut. Dengan demikian maka R8 pulang ke lobby, RRQ juga pulang ke lobby. Posisi yang cukup sulit karena udah dikepung dari kanan kiri dari tim Ulf dan Boom Esport di sini yang memanfaatkan kondisi tim RRQ yang nggak prima. Boom, 2 orang pemainnya di sini sepertinya akan melakukan sebuah pressing kehadap tim Ulf. Harusnya Boom sudah mulai fokus, sudah mulai komit, mengajak teman-temannya untuk memilih, San. Karena tadi kalau gua ngeliat ya, kayak yang dibahas sama Mastery sama Junior, mereka tuh harus komit milih nih, mau main sisi kanan atau sisi kiri. Dan kali ini kayaknya mereka udah mulai ngepahamin hal itulah. Ya, sudah mendapatkan satu ritme yang diperlukan agar permainan bisa lebih bagus ditujukan oleh para pemain-pemain Boom, lebih konsisten mereka sampai menuju ke perhitungan poin di placement poinnya, karena kita sudah masuk ke 8 tim terakhir saat ini. Menuju ke sana kita akan lihat masih ada upaya-upaya yang ditujukan, masih 11 maksud saya, masih ada upaya yang ditujukan Elberil berupaya untuk bisa dapetin satu player dari tim Ulf. Udah ketahuan ini lock habis ini. Kelihatan dikit aja, sudah pasti akan disuntik langsung oleh Elberil, bahkan Yami juga bergantian. Kalau tadi yang megang Elberil sekarang diberikan kepada King Yami untuk memantau satu pohon yang sudah ketahuan dengan jelas ada orang di belakangnya. Yami sih udah ada 1 atau 2 bom tadi, sepertinya bakal coba untuk di-engage dengan bom yang dimiliki oleh seorang Yami. Karena kita tahu Yami bomnya itu bener-bener sering banget connect dan itu dia Yami mengenai satu buah pemain dari seorang Ulf. Eren lempar lagi ke arah depan. Apakah akan menjadi satu buah knockdown? Dan itu dia, San, yang gue bilang. Eren berhasil diambil dengan begitu baik. Kembali lagi upaya yang ditujukan klasik Yami. Dengan utility-nya geser menuju ke Frozen. Berputar sedikit, terguling kendaraannya. Masih beruntung. Bisa kembali ke posisi semula dan melaju lagi. Kita melihat dari drone view, pemain-pemain Loops juga akan jadi satu batu sandungan
menuju ke Boom yang sejauh ini sih belum masuk ke dalam zona. Justru Boom dari posisi mereka muternya tidak ke kanan, tidak ke arah Ulf dan juga Loops. Mereka geser ke kiri ke tempat yang sebenarnya memang lebih menjanjikan karena lebih sepi. Bener banget, Boom Yami mungkin hanya untuk mengkonfirm eliminasi dari pemain Ulf yang tadi ketinggalan dari kawanan temennya yang udah kabur ke arah kempon yang udah dipunyai dari Ulf. Ini ngebuat Boom bisa mendapatkan eliminasi tambahan. Kalau kita lihat dari pattern zonanya kayak gini sih, sebenarnya Boom cukup enak walaupun dia di arah pinggir. Masih berupaya beberapa tim karena memang cukup alot ya. Gak ada tim yang pingin masuk ke tengah kalau dilihat dari gelagatnya boy. Tengah terlalu terbuka, smoke-nya perlu banyak, bahkan juga ada high ground yang di dekat pemain tim Train to Kill membuat mereka agak-agaknya tidak ada yang ingin mengambil area tengah. Namun kita lihat dari tempat yang berbeda, Ulf berhadapan dengan para pemain-pemain dari tim Loops. Kalau kita mengetahui di Boom ada Yami dengan kualitas granat yang begitu luar biasa. Ulf 4-4 ya kayak Yami semua. Granatnya bagus semua. Connect semua, menyisakan satu orang saja dari seorang Loops Vitin. Dikocok terus tapi nggak kena San. Emang kadang-kadang tuh kalau kocokannya cepet belum tentu kena juga San. Ya ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan agar presisi namun lemparan utility juga sedang dipertontonkan oleh para pemain-pemain Boom yang jago melempar utility asal Indonesia. Yami sudah melakukannya, di follow up oleh dirinya sendiri dengan tembakan. Dan Yami melakukannya kembali, melemparkan jauh, meledak saat lagi. Namun kalau kita lihat splash damage saja yang diberikan untuk percobaan yang ketiga, berhasilkah Yami? Lagi-lagi dengan kualitasnya, dengan granatnya membuat Boom punya momentum. Yami. Kalau udah pegang bom sih mending lari. Kalau kita lihat di sini Boom akhirnya mendapatkan momentumnya 6 eliminasi. Begitu juga dengan Bigetron yang akhirnya keluar muncul dari permukaan setelah dari tadi mereka menahan dari pinggiran zonanya. Dan Axel yang mendapatkan pemain dari T2K. 4 eliminasi dari tim Bigetron dan ini dia 5 tim tersisa di stage ke-6 ini San. Sebuah tembakan ditunjukkan oleh Rezi menuju ke mantan timnya. Rezi adalah IGL yang membuat Boom punya 2 piala PMSL 2024. Namun kalau kita lihat saat ini upaya dari Rezi ke arah pemain-pemain Boom belum menghasilkan sebuah hal yang diinginkan, yaitu knockdown atau setidaknya damage terlebih dahulu. Justru Yami mengetahui ada yang turun, dikejar. Bahkan kalau kita ngomongin PMGO, pertama kali Rezi bermain di PMGO itu kan bersama dengan Boom di 2024, saat itu mainnya di Brazil. Dan kita masih akan melaju lagi ke area dari Sanju karena memang upaya Boom bersama dengan Bigetron masih buntu dua-duanya. Belum ada yang bisa membuka jalur fight dengan mulus di momentum seperti ini. Sebenarnya dari kedua tim ini sih masih tarik ulur lah, karena kalau melakukan fight di saat ini juga tuh mereka masih bimbang juga karena di sekitar mereka banyak tim yang di sekitar dia juga seperti HC yang udah lagi perang sama TT Project. Jadi sebenarnya kalau mau ngelakuin perang sih sebenarnya agak-agak riskan ya karena deketan sama tim-tim yang lain, jadi third party sih bakal memungkinkan banget San. Masih ada banyak celah-celah memang untuk melakukan third party dan momentum untuk melakukan third party mungkin bisa dilakukan di saat fight sudah dibuka. Seperti tadi kita melihat nampaknya HC tidak selamat. Terlalu mudah kayaknya ya HC diincar dengan satu granat, pasrah saja. Granatnya juga matang, membuat HC 2 pemain knockdown dan itu adalah momentum yang dimanfaatkan dengan baik. Kita menuju ke area late game, 4 tim tersisa. Bigetron dengan 4 pemainnya, TT Project dengan 4 pemainnya, Boom juga dengan 4 pemainnya. Hal yang sama juga dimiliki oleh pemain dari GSTR, 4 pemain. Okta lagi melakukan pressing karena tim Bigetron. Rezi sudah ter-take down. Akankah terjadi push commit yang akan dilakukan? Itu dia dari pemain Boom. Mulai touchdown, Elberil dan Yami yang mulai menabrak di tengah-tengah posisi pemain dari tim Boom Esport. Tapi Okta sisa sendirian di belakang pohon. Ini malah ngerugiin buat mereka. Dia udah ngeras, posisinya nggak tahu di mana. Akhirnya malah masuk perangkap dari tim BTR yang sebenarnya udah siap di shake kecil ini San. Dan lagi-lagi fight ini justru membuat setup dari Bigetron sedikit pincang walaupun memang Boom tidak mendapatkan keuntungan. Rugi dua-duanya ini dengan fight kayak gini. Boomnya rugi, mereka kehilangan banyak orang. Bigetron juga rugi dengan 1 pemain mereka hilang, menyisakan
hanya 3 pemain untuk Bigetron dan Boom dipulangkan ke lobby. Nice try untuk Boom, namun ini adalah lonjakan yang begitu baik dari Boom. Setidaknya mereka sudah komit menuju ke satu titik sesuai dengan instruksi dari IGL. Peperangan yang deket banget sama tim lain tuh pasti akan terjadi third party, dan ini bener-bener di lock banget ya. Dari kiri ada tim TT Project, di kanan ada juga GSTR. Jadi BTR sebenarnya udah susah banget mau kemana-mana. Sisa Federales di sini seorang diri mencoba untuk melakukan satu buah knockdown juga ke arah tim TT karena pressingnya bener-bener ngeganggu banget. Mereka nggak bisa keluar, mereka hanya cuma bisa ngepron dan berharap utility-nya tuh udah habis kan. TT Project atau GSTR yang akan melakukan fight duluan, tapi Federales mendapatkan satu momentum dengan menumbangkan satu pemain dari TT Project. 2 match berturut-turut Federales mendapatkan 600 damage, tapi kayaknya udah ketahuan. Federales bangkit melakukan lemparan utility dan akan diincar oleh pemain dari TT Project. Datang juga GSTR, Federales tak selamat dengan tembakan yang ditujukan oleh TT Project menuju ke arahnya. Menyisakan 2 tim saja saat ini, TT Project atau GSTR yang akan mengamankan winner-winner chicken dinner. Namun kembali lagi kita melihat Bigetron sampai ke late game. Belum ada WWCD, tapi late game inilah yang akan jadi setidaknya poin-poin berharga dikumpulkan oleh Bigetron. Tembakan terjadi kembali, selesai sudah kita lihat. Nampaknya GSTR asal Turki yang mendapatkan winner chicken dinner. Pemain dari GSTR di sini memanfaatkan